Najib Halabi akan mencoba mempresentasikan makalah yang berjudul Memahami Media Teknologi Pendidikan pada PAI. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan pada PAI. Sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan rumusan-rumusan makalah pada judul makalah ini. Rumusan-rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian media teknologi pendidikan PAI? Yang kedua, apa saja yang termasuk media teknologi pendidikan? Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan media teknologi pendidikan pada PAI? Yang keempat, apa saja kawasan teknologi pendidikan? Rumusan masalah tersebut memiliki tujuan, dan tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian media teknologi pendidikan, yang kedua untuk mengetahui macam-macam media teknologi pendidikan pada PAI, yang ketiga untuk mengetahui manfaat media teknologi pendidikan pada PAI, yang keempat untuk mengetahui kawasan teknologi pendidikan. Adapun lanjut untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut kepada pembahasan. Pembahasan pertama tentang pengertian media teknologi pendidikan. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Indonesia, kata medium mengandung arti menyatakan posisi atau sedang menyatakan ukuran. Menurut istilah, media adalah pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk melakukan informasi. Jadi secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pendapat lain mengatakan, arti media adalah segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan suatu secara sistematis. Sedangkan tekno sebagai dasar kata teknologi berarti arti skill, kemampuan, sains, keahlian, keterampilan, ataupun ilmu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Teknologi pendidikan adalah suatu proses yang kompleks yang teriterasi, meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisa masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia, secara merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut dalam teknologi pendidikan. Pemecahan masalah itu terjelma dalam bentuk semua sumber belajar yang didesain dan dipilih dan digunakan untuk keperluan belajar. Sumber-sumber belajar ini meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, latar, dan setting. Teknologi pendidikan adalah suatu cara sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik.
berdasarkan penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Teknologi pendidikan juga merupakan suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan belajar yang spesifik berdasarkan penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Dapat ditarik kesimpulan, yang dimaksud dengan media teknologi pendidikan PAI adalah alat perantara yang bisa digunakan untuk mempelajari agama Islam melalui teknologi agar mudah dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Purnama. Insya Allah saya di sini akan menyampaikan materi tentang macam-macam media teknologi pendidikan. Media teknologi pendidikan agama Islam merupakan salah satu wadah atau pesan yang disampaikan oleh pendidik, yaitu guru, kepada penerima, yaitu peserta didik. Tujuannya supaya proses pembelajaran agama Islam dapat berjalan dengan baik dan dapat menyampaikan suatu materi dengan lancar. Dan jikalau mengenai macam-macam media pendidikan, teknologi pendidikan, jikalau diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu media materi dan yang kedua adalah media non-materi. Media yang bersifat materi yaitu media yang berupa benda mati yang dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang disebut media peraga langsung. Seorang guru contohnya seorang guru menyampaikan sesuatu di dalam kelas, menyampaikan materi. Nah, itu media materi langsung, ya. Kelihatan, mempraktekkan. Media ini memiliki cakupan yang sangat luas. Di antaranya ada media audio, ada media cetak, ada media elektronik. Media audio ialah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar, sehingga terjadi proses pembelajaran. Sehingga media ini memiliki kelebihan dan kekurangan di antaranya. Nah, jadi media audio ini adalah media yang disampaikan melewati pesan radio atau pesan HP, sehingga membutuhkan peserta didik atau murid itu berpikir dan membutuhkan daya tangkap yang sangat kuat untuk memahami materi yang sudah disampaikan oleh pendidik di dalam audio ataupun di dalam rekaman. Tapi di media ini memiliki kekurangan dan kelebihan karena tidak ada yang sempurna gitu. Apa media ini memiliki kelebihannya? Media audio ini kelebihannya adalah satu, dengan menggunakan alat perekam, program audio dapat digunakan sesuai kebutuhan pendengar. Jadi dengan adanya
perekaman audio. Jadi pendidik, peserta didik, bukan pendidik, peserta didik dapat mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan oleh pendidik. Manfaatnya, jadi seperti kan pendidik memberikan suatu materi dengan rekaman. Jadi peserta didik itu dapat mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan. Jikalau tidak mengerti, ulang lagi sampai dia mengerti. Nah, itu manfaatnya. Yang pertama dari manfaat media audio. Yang kedua, media audio dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Nah, yang kedua, siswa itu dapat mengembangkan daya imajinasinya, pikirannya, daya tangkapnya yang kuat. Jadi melatih yang disampaikan oleh pendidik di dalam rekaman itu, peserta didik melatih otaknya, melatih menangkap apa yang sudah disampaikan oleh pendidik kepadanya. Dilatih otaknya, berpikir terus. Nah, jadi mudah dicerna. Yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir, media audio dapat menangkan nilai-nilai dan sikap positif. Nilai-nilai positif, negatif itu dapat. Ya kan ini yang ada mata ada kelebihan gitu. Jadi ada nilai yang positif, ada yang negatif, beda-beda. Dan adapun di dalam media ini, di dalam media audio ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Satu, sifat komunikasi suatu orang dengan demikian sulit baginya untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dengan adanya media audio seperti kan sekarang kita ya, dengan adanya COVID-19, sehingga kita melaksanakan kuliah lewat online, lewat media audio gitu. Jadi jikalau melewati media audio, kita itu jika ada suatu permasalahan agak susah untuk dipecahkan suatu masalah itu, karena tidak langsung bertatap muka, ada jeda gitu untuk menjawabnya. Kalau bertanya ada jeda untuk menjawabnya. Nah gitu, itu kekurangannya. Nah, itu di dalam media audio. Nah, yang kedua ada media cetak. Media cetak merupakan media yang paling banyak atau yang paling sering digunakan oleh semua siswa gitu. Oleh pendidik pun. Sering digunakan. Contohnya seperti gambar, foto. Kita juga sekarang kan sering menggunakan media cetak gitu. Menulis kita menulis, difotokan, dikirimkan kepada. Nah, itu media cetak, ditulis, difoto, dikirimkan. Itu untuk bukti kita belajar dalam materi yang sudah disampaikan oleh Bapak gitu. Dan yang ketiga ada media elektronik. Apa itu media elektronik? Media ini diciptakan untuk menyampaikan informasi yang dapat dicerna baik itu oleh mahasiswa ataupun oleh masyarakat. Media ini bersifat umum karena media ini sering muncul di TV, video. Karena media elektronik itu adalah bersifat umum, tidak sekedar pendidik, tidak sekedar peserta didik, tidak, tapi dengan masyarakat pun bisa dengan melewati media elektronik ini. Nah, itu diantaranya media yang bersifat materi. Yang kedua adalah
media yang bersifat non-materi. Media ini memiliki sifat yang abstrak dan hanya dapat diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku pendidik. Peserta abstrak, tidak kelihatan gitu. Maksud tidak kelihatan itu jadi pendidik itu dalam media yang bersifat non materi ini tidak dengan sekedar memberikan materi, tapi memberikan contoh juga abstrak. Perilaku yang dilakukan oleh pendidik, tingkah laku, ganjaran ataupun hukuman gitu. Tuh yang terakhir, media yang bersifat non materi. Jadi kita itu ditarik kesimpulan, jikalau kita ingin menjadi pendidik, sebelum kita menyampaikan suatu materi, kita itu harus memahami dulu apa materi yang akan disampaikan, tujuannya untuk apa. Dipahami dulu gitu. Sesudah kita dipahami, sesudah kita dipelajari, kita praktekkan sendiri sebelum memberikan pelajaran kepada pendidik, kepada peserta didik. Sebelum kita menyampaikan kepada peserta didik, kita itu harus mencontohkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Seperti kan kita ini kan jurusan PAI, tentu kita akan berkaitan dengan keagamaan. Contohnya jika seorang guru, seorang pendidik menyampaikan materi tentang sholat, pendidik itu menyampaikan syarat sholat, rukun sholat, tata ramah sholat, cara-cara sholat, prakteknya gimana, gitu. Sesudah menyampaikan, pendidik harus mempraktekkan. Jangan sekadar menyampaikan doang, tapi tidak dipraktekkan. Karena jikalau disampaikan saja kurang kuat gitu untuk dulu dicerna oleh peserta didik. Beda lagi kalau dipraktekkan. Nah, seperti kan kata pendidik, nah begini nih cara takbiratul ihram, dipraktekkan cara takbiratul ihram. Oh begitu. Jadi pendidik itu melihat dengan cara dipraktekkan oleh guru, oleh pendidik, peserta didik akan cepat menangkapnya. Karena sebagaimana Sayyidina Ali, lisan hal afsahu min lisani maqal, caritaan tingkah itu lebih tajam dibanding caritaan lisan. Jadi praktek itu lebih tajam, lebih cepat dicerna oleh peserta didik dibandingkan berbicara aja, materi aja, gitu. Nah, segitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Halimah. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai manfaat teknologi pendidikan pada PAI. Nah, mengenai manfaat teknologi pembelajaran PAI ini, banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan. Hal ini tergantung dari siapa orang yang memanfaatkannya dan bagaimana orang tersebut mampu memanfaatkan teknologi secara baik dan benar. Berikut adalah beberapa manfaat dari teknologi pembelajaran PAI yang dapat dirasakan oleh seorang pendidik maupun peserta didik. Manfaat bagi pendidik yang pertama, dengan adanya teknologi, para pendidik merasa sangat terbantu. Mereka lebih mudah dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga mereka tidak akan lagi mengalami kesulitan dalam sebuah pencapaian tersebut. Yang kedua, dengan adanya teknologi juga,
para pendidik dapat mempermudah dalam mendesain, merancang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, dengan adanya teknologi, para pendidik dapat menunjang atau mendukung metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, dengan adanya teknologi juga, para pendidik dapat lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Mereka mampu menyampaikan semua materi pembelajaran secara efektif dan juga kondusif. Yang kelima, dengan adanya teknologi juga, para pendidik lebih mudah dalam menyampaikan materi. Para pendidik bisa menggunakan infocus sebagai alat penyampaian materi kepada para peserta didik, sehingga mereka tidak usah repot lagi untuk menulis materi pembelajaran di board atau di papan tulis. Yang keenam, dengan adanya teknologi juga membuat para pendidik dapat mengefisienkan waktu yang ada, sehingga mereka mampu menyampaikan semua materi tanpa melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, dengan adanya teknologi ini, para pendidik merasa mempunyai daya dukung pengajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada para peserta didik. Nah, selanjutnya manfaat bagi peserta didik. Dengan adanya teknologi ini, para peserta didik merasa lebih cepat dalam menyerap materi pembelajaran yang disampaikan. Mungkin mereka merasa bahwa dengan menggunakan teknologi, pembelajaran yang disampaikan itu sangatlah singkat, padat, namun jelas. Jadi tidak bertele-tele sehingga menghabiskan waktu, yang mana nantinya jika menghabiskan waktu dan bertele-tele itu akan membuat para peserta didik jenuh. Yang kedua, peserta didik menerima pembelajaran dengan senang. Mungkin dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, mereka merasa pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode, menggunakan suasana, menggunakan cara baru, sehingga mereka senang dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Nah, mungkin dengan adanya teknologi, para peserta didik ini berpikir bahwa mereka merasa bahwa mereka itu mempunyai wadah atau tempat untuk mempresentasikan apa yang mereka ketahui dari proses pembelajaran. Yang terakhir, peserta didik tidak bosan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Meskipun secara verbal, namun jika pembelajarannya diikuti dengan teknologi, maka mereka tidak akan merasa bosan atau jenuh. Justru mereka akan merasa senang. Dan peserta didik juga akan lebih bisa berekspresi dalam proses pembelajaran, karena menggunakan teknologi mereka merasa bahwa ya seperti halnya tadi, mungkin peserta didik merasa lebih punya wadah atau tempat untuk mereka bisa berekspresi dalam proses pembelajaran. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Darmawan dari kelompok 4 akan sedikit memaparkan tentang kawasan teknologi pendidikan. Teknologi pembelajaran mempunyai 5 atau ruang lingkup, yaitu kawasan yang pertama kawasan desain, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pengelolaan, dan yang kelima adalah penilaian. Baik, di sini marilah kita bahas satu persatu dulu ya tentang kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama, kawasan desain. Desain adalah proses menentukan kondisi belajar sebagai proses yang menentukan sebuah kondisi belajar. Maka kawasan ini membutuhkan kecakapan merangkai pembelajaran yang didasarkan pada kondisi siswa, baik kondisi psikis, sosial, budaya, atau kultur agama. Kawasan ini menjadi kawasan yang sangat menentukan suksesnya belajar mengajar dalam sebuah lembaga pendidikan. Kawasan desain mempunyai tujuan yang menciptakan strategi dan produk
pada tingkat makro seperti kurikulum serta pada tingkat mikro seperti pembelajaran dan modul. Dengan demikian ruang lingkup kawasan desain cukup luas, yaitu meliputi desain sistem pembelajaran pada tingkat institusi pendidikan sampai pada desain sistem pembelajaran pada tingkat kelas. Desain sistem pada tingkat makro menghasilkan produk seperti kurikulum, sedangkan pada tingkat mikro menghasilkan pelajaran dan modul. Fokus dalam kawasan desain meliputi segenap langkah perencanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif. Menurut Sales dan Ritchie, kawasan desain mencakup penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam melakukan perencanaan atau mendesain, serta program atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan sistematis. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistemis dan sistematis. Pada kawasan desain ini meliputi beberapa lingkup, yaitu yang pertama lingkup sistem pembelajaran, yang kedua desain pesan, yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang terakhir adalah yang keempat karakteristik pembelajaran. Baik, lanjut ke nomor 2, yaitu kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan merupakan lanjutan dari kawasan desain, atau kawasan ini lebih tepat sebagai penerjemahan dari kawasan desain. Setelah mengetahui bentuk desain pembelajaran, maka selanjutnya perlu dikembangkan desain tersebut ke dalam bentuk konkret atau meliputi pada produk cetak, audiovisual, komputer, atau perpaduan dari produk teknologi. Pada kawasan pengembangan meliputi hal-hal berikut, seperti meliputi kawasan pengembangan meliputi empat hal. Yang pertama, teknologi cetak adalah cara memproduksi bahan dalam bentuk teks atau foto yang disajikan pada kertas atau bahan lainnya yang bisa menggambarkan bahan ajar. Contoh dari teknologi cetak ini adalah buku, majalah, foto, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teknologi audiovisual. Teknologi mutakhir yang bisa menyajikan suatu bahan ajar dalam bentuk gambar yang disertai dengan suara. Pembelajaran dengan menggunakan audiovisual ini dianggap lebih mudah karena bahasa verbal dalam pembelajaran juga dibarengi dengan gambar-gambar bergerak yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah menangkap pelajaran tersebut. Baik, yang ketiga, teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer adalah cara-cara memproduksi, menyampaikan bahan belajar dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Dalam pengembangannya, aplikasi teknologi berbasis komputer dikembangkan pengejawantahan teori belajar, behaviorisme, dan teori belajar kognitif. Setting dalam teknologi berbasis komputer memberikan kesempatan pada peserta didik untuk secara mandiri mengembangkan teknologi pengetahuannya. Setting dalam teknologi berbasis komputer memberi kesempatan peserta didik untuk secara mandiri mengembangkan pengetahuannya. Dan yang terakhir adalah teknologi multimedia. Teknologi multimedia atau terpadu merupakan teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan belajar dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer.
Teknologi multimedia merupakan bentuk kawasan pengembangan paling mutakhir. Oleh karena berbagai sumber belajar telah tercakup di dalamnya dengan memadukan data teks, gambar, animasi, suara, dan video ke dalam satu kemasan. Yang ketiga adalah kawasan pendidikan, kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan merupakan kawasan yang meliputi aktivitas penggunaan proses sumber untuk belajar. Kawasan ini merupakan pengembangan dari hasil kawasan yang sebelumnya, kawasan desain dan pengembangan yang telah merancang berbagai sistem pembelajaran, kemudian telah dikembangkan dalam bentuk produk teknologi, maka untuk selanjutnya adalah pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan meliputi segala sesuatu yang bisa digunakan untuk kebaikan proses belajar mengajar. Yang terakhir dari kawasan pendidikan adalah yang keempat, kawasan penilaian. Penilaian merupakan proses pengambilan atau keputusan memenuhi tidaknya suatu proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis masalah, penilaian acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.